Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 1, fikih makanan halal dan haram. Tapi untuk hari ini fokus ke makanan halal saja. Langsung ke pembahasan. Langsung ke arti makanan halal. Makanan halal diartikan sebagai segala sesuatu makanan yang dapat dikonsumsi oleh manusia dan diperbolehkan dalam syariat Islam. Nanti kalau ada soal arti makanan halal, jawabannya itu saja. Perintah Allah untuk memakan makanan yang halal itu terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 88 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wa taqullaha alladzi antum bihi mu'minun, yang artinya, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Kemudian perintah untuk memakan makanan yang halal juga terdapat di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 114 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba waskuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun, yang artinya, maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Nanti kalau ada soal untuk menulis Al-Quran suratnya dan artinya bisa melihat di sini. Lanjut saja. Ini tentang sudah hukum halal, macam-macam makanan. Macam-macam makanan halal. Yang pertama dari segi zatnya. Dari segi zatnya, ciri-cirinya itu satu, makanan yang berasal dari binatang maupun tumbuhan yang tidak diharamkan oleh Allah. Yang kedua, dijelaskan di dalam Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas ulama,
Yang ketiga, bermanfaat bagi kesehatan manusia. 4, tidak merusak badan, akal, pikiran. 5, tidak kotor, najis, dan tidak menjijikan. Kemudian halal dari cara memperolehnya. Halal dari cara memperolehnya. Pada dasarnya semua makanan adalah halal, dan apabila zatnya halal maka makanan dapat menjadi haram tergantung bagaimana cara memperolehnya. Contoh, dasarnya adalah halal, contohnya adalah daging sapi, itu halal. Tapi kalau kita dari hasil mencuri, dari menipu, hasil riba, korupsi dan sebagainya yang tidak baik, sehingga makanan itu yang tadinya halal menjadi haram. Kemudian halal dari cara memprosesnya. Apabila makanan sudah diperoleh dengan cara halal, dengan bahan baku yang halal pula, jika makanan tersebut diproses dengan menggunakan sesuatu yang haram, ya contohnya masak daging ayam. Nah, daging ayamnya kan halal. Terus uang yang digunakan untuk membeli daging ayam juga dari hasil yang halal, dari hasil kerja yang baik atau halal, sehingga dagingnya halal. Kita masak, tapi di dalam memasak itu dicampuri dengan daging babi atau dicampuri dengan makanan yang haram, dicampuri, maka yang tadinya halal karena kecampuran yang haram itu sehingga menjadi haram. Ini namanya contoh halal dilihat dari cara memprosesnya bagaimana. Lanjut saja. Lanjut ke hikmah. Kalau ada soal, sebutkan hikmah mengkonsumsi makanan halal. Nanti kamu jawab dengan singkat saja. Hikmah mengkonsumsi makanan halal: 1. Mendapat kesehatan hati dan jasmani atau badan. 2. Supaya doa dikabulkan oleh Allah. 3. Dijauhkan dari siksa api neraka. 4. Makanan yang halal menumbuhkan perbuatan yang baik. Ya, lewat itu hikmah. Ya, sekian saja. Pak Guru tidak bisa membahas terlalu banyak. Kasihan kalian terlalu lama melihatnya. Ya, kata kuncinya adalah ikhlas belajar. Ikhlas belajar, sehingga kalau kita belajar dengan
senang, senang insya Allah ya selesai. Tapi kalau kita belajarnya dengan merengut-merengut, karo kesuh dan sebagainya, itu normal saja sih. Ya, tapi kita latihan lah, latihan belajar dengan ikhlas, dengan senang, kayak gitu. Jadi kata kunci untuk hari ini adalah ikhlas belajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.